Oke, selamat pagi atau selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan video kedua, yaitu dia judulnya Alkana bagian 1. Jadi nanti ada Alkana bagian kedua dan ada Alkana bagian ketiga, ya. Di sini materinya lebih rumit, oke. Materinya lebih rumit dan saya minta ke kalian untuk lebih fokus. Dan ini video nggak akan paham kalau kalian hanya melihat sekali saja, ya, nggak bakalan akan paham. Jadi saya jadikan tugas rumah untuk kalian lihat di rumah dan diulang-ulang. Kamu catat, kalau nggak paham boleh tanya saya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Pengertian alkana. Alkana itu memiliki gugus fungsi CnH2n+2. Kalian udah tahu dari awal ya kan? Ini. Dan ikatan antar atom karbonnya adalah ikatan tunggal sehingga disebut hidrokarbon jenuh. Jadi nanti kalau untuk rangkap 2 dan rangkap 3 itu adalah ikatan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Semakin panjang rantai atom karbonnya, semakin tinggi titik didihnya. Jadi misalnya ada N-heptana, yang heptana itu kan 7, itu lebih tinggi daripada N-butana. Butana itu kan cuma ada 4. Kemudian yang keempat, jika atom karbon dalam sebuah senyawa lebih diprioritaskan dalam rantai utama, maka titik didihnya lebih tinggi dibandingkan senyawa lain yang memiliki rumus kimia yang sama, tetapi atom karbonnya terletak dalam cabang-cabang. Ini kalian pasti pusing, tapi nggak dibahas sekarang. Nanti kemungkinan di kedua, yaitu lebih ke keisomeran alkana nanti ya. Jadi ini contohnya adalah N-pentana. N-pentana itu kan C-nya 5 dari kiri ke kanan gitu kan. Nah, dibandingkan dengan 2 metil butana. Butana kan bukannya 4 ya, Bu. Emang sih 4, tapi ketika dia tambah 1 metil dia jadi nanti C-nya ada 5 seperti itu ya. Tapi ini nanti jangan dipusingkan dulu. Kita pentingkan dengan tata nama dulu. Tata nama di sini 1 sampai 7 ini adalah tahapan-tahapannya ya. Ini adalah tahapan. Jadi untuk sampai ke poin 7 kamu harus urut dari 1 2 3 4 5 6, kamu harus menguasai dulu baru sampai ke 7. Oke. Sudah? Nah, jadi yang pertama adalah nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya dan diberi akhiran ana. Sorry, ini typo ya. Oke, yang kedua, jika rantai senyawa lurus tanpa cabang maka ditulis adalah N. Nama alkana N itu adalah normal. Jadi N apa gitu ya. Jika rantai bercabang maka tentukan dahulu nomor rantai utamanya berdasarkan letak cabang terdekat dengan ujung. Rantai utama adalah rantai terpanjang dalam senyawa tersebut. Jadi cari rantai terpanjang. Rantai terpanjang, ingat-ingat, rantai terpanjang itu tidak selalu dari kiri ke kanan bentuknya horizontal. Tidak, dia belok ke bawah, dia bisa belok ke atas, dia bisa zigzag, dia bisa dari bawah belok ke kanan terus ke atas, bisa. Asalkan dia continue alias sambung menyambung. Oke, nanti saya ajarkan. Keempat, menetapkan gugus cabang yang terikat pada rantai utama dengan nama gugus alkil. Jadi yang pertamanya kayak metana, ketika dia menjadi cabang akan akhirannya diubah menjadi il ya, jadi metil. Etana jadi etil dan seterusnya, oke. Kelima, urutan penamaan alkana adalah nomor cabang, nama cabangnya, kemudian baru rantai utama. Yang keenam, jika ada cabang yang sama, nama diberi imbuhan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Seperti tata nama waktu kalian kelas 10, diingat-ingat, kecuali mono itu tidak dipakai ya. Tuh. Yang ketujuh, jika ada lebih dari 1 jenis cabang, maka pemberian nama disesuaikan dengan urutan huruf awal nama cabang. Jadi misal, ada cabang metil, etil, dan propil ya. Metil itu kan huruf awalnya M. Etil itu adalah E. Kemudian propil itu adalah P. Berarti urutannya itu adalah E dulu, etil dulu, baru M, baru P, ya kan? Nah, seperti itu urutannya. Kalau masih pusing kita lanjut aja. Nih, saya jelaskan satu persatu. Nah, ini untuk tahapan 1 dan 2 kita jadikan satu karena ini gampang. Nama alkana diberi akhiran ana, kalian udah paham. Jika rantai senyawa lurus tanpa cabang maka ditulis nama N, kemudian diikuti strip nama alkana. Jadi misalnya di sini ada C-nya ada 3. Berarti adalah N propana, artinya normal propana. Jika C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4 adalah N butana. Jika C-nya ada 5 berarti N-pentana dan seterusnya. Pokoknya sampai 10 pun dekana, yang penting kalau normal itu adalah lurus. Oke. Lanjut. Yang ketiga.
Jika rantai bercabang, maka tentukan dahulu nomor rantai utama berdasarkan letak cabang terdekat dengan ujung. Ini typo ya, L-nya ketinggalan. Nah, ini kita bahas yang di sini bahas nomor dulu. Ini ada, jadi gini, untuk seterusnya ketika saya beri tanda kotak merah ini menandakan rantai utama. Angka yang saya pakai warna kuning itu adalah urutan nomornya, nomor di rantai utama, urutan nomor karbonnya ya. Nah, tapi kalau ketika kalian gambar, perlu nggak pakai nomor kayak gini sama warna merah? Enggak, ini hanya membantu kalian buat paham ya. Kalau kalian udah expert mah tinggal lanjut aja ya. Nah, di sini ada 5. Ini ada 5, kemudian nah, ada satu cabang di sini nih, ini namanya cabang karena dia nggak ikut dalam rangkaiannya dia dari kiri ke kanan ini kan. Nah, cabang ini lebih dekat ke sebelah kiri, makanya penomorannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dimulai dari kiri menuju ke kanan. Sedangkan contoh yang di bawah kebalikan. Dia memang ada 5, tapi lihat cabangnya, oh posisinya dia lebih dekat ke kanan, maka penomorannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah tentang nomor. Kemudian jika kita bahas tentang rantai utama adalah rantai terpanjang dalam senyawa tersebut. Oke, nih rantai terpanjang dalam senyawa tersebut. Jika saya mengeluarkan soal seperti ini gambarnya nih. Kalau dia dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Bisakah dia lebih dari 5? Adakah rantai terpanjang yang lebih dari 5? Oh ternyata bisa. Jika saya menggambarnya kotakan merah ini rantai terpanjangnya saya belokin ke bawah. Emang boleh? Boleh ya karena dia masih nyambung nih. Nyambung seperti ini. Jadi cabangnya ini. Nih ya, ini cabangnya. Nah, kalau tadi hanya 5, coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, sekarang lihat posisi cabangnya lebih dekat dari ujung yang kiri atau yang dari bawah. Oh, ternyata dia kalau dari bawah nomor 3, sedangkan dari kiri dia nomor 4. Oh, berarti nomornya dimulai dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan rantai utamanya adalah 6, bukan 5. Ingat itu ya. Lanjut. Menetapkan gugus cabang yang terikat pada rantai utama dengan nama gugus alkil. Nama alkana yang akhirannya awalnya ana diganti il ya. Kini kalian udah gampang. Jadi untuk tingkat SMA biasanya sampai 4 saja ya. Jadi yang butana jadi butil gitu ya. Kenapa hanya sampai 4 ya? Karena 4 aja itu udah jarang dikeluarkan. Ya hanya ya sesekali aja sih gitu. Atau misal pas saya iseng gitu kan. Tapi termasuk jarang saya keluarin. Oke. Nah, di sini ini yang kotak merah ini adalah apa ya? Rantai utama. Ingat ya, kotak merah ini menandakan rantai utama ya. Nah, di sini ada CH3 metil. Ya udah namanya metil. Jadi cuma C-nya 1 dan hanya 3. Kemudian dilanjutkan etil dari etana ya kan. Etil C2H5. Jadi caranya menentukan cabang itu adalah C-nya itu kemudian kelipatannya hanya adalah kelipatan ganjil urutan ganjilnya. Jadi kalau habis 3 berarti 5. Jadi oh C2 itu jodohnya adalah hanya 5. Nah, etil itu hanya punya satu jenis, kalau dijabarkan dia lurus ke bawah. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah C3H7. C-nya 3, oh kelipatan angka ganjil setelah 5 itu kan adalah 7. Ketika dipanjangkan ke bawah, ini juga namanya propil, tapi dia ada jenis lain, namanya adalah isopropil. Dan tolong kalian ingat di sini, isopropil ini adalah nama. Iso itu bukan awalan atau imbuhan, ini bukan. Jadi ini isopropil adalah jadi satu kesatuan ya. Isopropil, coba kamu lihat. Dia C3H7, ini 1, 2, 3, hanya 2 tambah 2 tambah 3 juga 7. Di sini 1, 2, 3, 1 tambah 3 tambah 3 juga 7. Sama-sama rumusnya C3H7, tapi ada 2 jenis. Oke, kita lanjut ke butil. Nah, butil lebih banyak lagi, dia ada 4 kemungkinan ya. Kalau dia disingkat jadi C4H9. Kalau normal dia lurus ke bawah aja. Butil. Tapi yang pertama, jika yang satu cabangnya misalnya kita pindah ke sebelah paling atas. Nah, ini namanya adalah sekunder butil. Sering disingkatnya adalah sek strip butil ya. Tapi kalau di buku, kalau kalian tulis lebih baik sek strip butil gini. Kalau di buku itu biasanya dia kadang tidak pakai strip, tapi seknya itu awalannya itu dibikin miring gitu ya, tulisan miring gitu. Kemudian isobutil. Nah, jika yang tadi posisinya di nomor 1 ya, dia pindah ke sini. Nah, ini namanya isobutil. Dan ingat lagi ini bukan awalan ya. Dan di sini ada ters butil.
Jika ternyata C-nya ini dan CH3 lainnya itu menjadi cabangnya lagi, subcabangnya lagi. Nah, namanya tersier butil atau ters butil. Dan di sini ters dan sek ini adalah awalan. Sedangkan iso bukan awalan. Makanya ada perbedaan dalam penulisannya. Sek itu ada stripnya, ters juga ada stripnya. Tapi kalau ini dia digabung jadi satu. Dan kalau kalian misalnya mau hitung nih nggak percaya, coba kamu hitung satu persatu deh. 2, 2, 2, 3, ya 9. 3, 2, 3 tambah 1, 9. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 9. 3, 3, 3, 9. Jadi dia rumusnya sama, tapi bentuknya berbeda-beda. Ini yang normal, ini yang tidak normal. Oke, lanjut. Sekarang urutan penamaan alkana. Nomor cabang, nama cabang, diikuti nama rantai utama. Jadi, setelah kalian bisa menomori, ya kan? Nah, ini ada contoh. Ternyata cabangnya terletak di sini nih, ya. Ini kan cabang metil nih. Nah, lebih dekat ke kanan kan? Nah, karena dia lebih dekat ke kanan, makanya nomornya dimulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, metilnya ada di nomor berapa? Oh, di nomor 2. Jadi 2 strip metil, strip pentana. Tapi ada beberapa buku yang dia tidak pakai strip. Ini tidak wajib kamu antara kata dengan kata tuh di strip, tidak wajib. Yang wajib adalah antara angka dengan kata, dengan huruf itu wajib di strip ya. Jadi kalau mau nulis ini strip pun boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tulisnya adalah 2 metil pentana. Artinya adalah ada cabang metil di atom karbon nomor 2 dalam rangkaian utama pentana. Itu artinya. Nah, sedangkan yang di bawah coba lihat. Nah, ini dia yang belok-belok rantai utamanya ya. Nah, cabangnya berarti ini kan. Nah, dia lebih dekat ke yang dari bawah. Jadi nomornya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti heksana kan, udah tahu. Nah, ini metil juga di nomor berapa? 3. Ya. Jadi nulisnya adalah 3 metil heksana. Artinya adalah ada cabang metil di nomor 3 senyawa heksana. Oke, lanjut. 6. Jika ada cabang yang sama, maka diberikan imbuhan di tritetra penta dan seterusnya sesuai tata nama senyawa waktu kalian di kelas 10 kecuali mono tidak dipakai, oke? Nah, di sini ada 4 ya. 1 2 3 4, rantai utamanya ada 4, berarti butana nih, udah tahu. Dan ada metilnya ada 2. Jadi nulisnya bagaimana? Ini metilnya ada di nomor atom nomor 2, C nomor 2 dan C nomor 3. Jadi nulisnya gini. 2,2 strip di metil butana. Jadi artinya cara bacanya ini adalah terdapat 2 cabang metil di nomor atom karbon 2 dan 3 dalam senyawa butana. Ini artinya. Sedangkan yang di bawah kamu lihat nih ya, dia rantai utamanya ada 5. Nih 5 ya. Tapi uniknya di sini adalah kalau kamu lihat di sebelah kiri dan dari sebelah kanan, sama-sama kalau dari kiri dia nomor 2, dari kanan juga nomor 2. Nah, kalau ada kasus seperti ini adalah kalian dahulukan mana yang lebih banyak. Nah, kalau dari kiri cabangnya cuma ada 1, tapi kalau dari kanan cabangnya ada 2, ya kan? Kalau cabangnya ada 2 seperti ini, jadi penomorannya yang lebih banyak itu ya yang duluan. Jadi dia dimulai dari kanan bukan dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nulisnya adalah 2,2,4 strip trimetil pentana. Artinya adalah terdapat 3 cabang metil di nomor atom karbon nomor 2, dan nomor 4 dalam senyawa pentana. Walaupun ini ada 2, di nomor atom karbon 2 itu ada 2 metil, tetap angkanya harus ditulis double seperti ini ya. Jangan kamu hanya tulis 2-nya sekali, tetap harus diulang 2 kali. Oke? Lanjut. Nomor 7. Sebelum masuk ke poin ke-7, harap ingat-ingat ketentuan berikut. Yang termasuk imbuhan adalah di tritetra dan seterusnya. Sedangkan alkil yang namanya termasuk imbuhan adalah sekunder dan tersier atau sek dan ters. Semua imbuhan itu huruf awalnya tidak diperhitungkan. Jadi misal ada di metil. Jangan lihat D-nya tapi lihat M-nya dari metil. Kalau sek butil, jangan lihat S-nya tapi lihatnya adalah B-nya dari butil. Paham? Nah, sedangkan khusus untuk alkil berawalan iso, nama iso itu bukan imbuhan melainkan berdiri sendiri. Jadi huruf I yang terletak di awal diperhitungkan. Jadi kalau iso butil, jangan lihat B-nya butilnya tapi dari I karena dia sudah satu kesatuan. Isopropil pun begitu. Dia dilihat dari I bukan dari P. Oke?
Lanjut, di sini nanti saya akan jelaskan total ada 7 kasus, ada 1 kasus khusus, kemudian ada tambahan lagi ya. Jadi kalian tolong perhatikan, ini udah mulai ribet naik dikit demi dikit ya. Kasus yang pertama, jika ada gambar seperti ini, C-nya kelima ke sebelah sana, ini ada metil, ada etil. Oke. Sebelum kamu mengerjakan memberikan nama, ada baiknya jika ada soal seperti disingkat seperti ini, misalnya C2H5, C3H7, kamu jabarkan ke bawah. Nah, misalnya etil, jadi ya kamu jabarkan jadi CH2, CH3. Kalau propil, nah propil itu kan ada 2 kemungkinan, bisa propil, bisa isopropil. Terus mana yang dipilih? Ya pilihlah yang jabarannya normal ke bawah, jangan pilih yang aneh-aneh, oke? Nah, ketika kita udah seperti ini, dilihat cabangnya lebih dekat kemana? Oh, lebih dekat dari kiri, jadi nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Udah? Sudah 5 seperti ini, kemudian ada metil, ada etil seperti ini ya. Nah, ketika ada etil dan metil, sekarang kita lihat abjadnya, urutan abjad. Etil dan metil duluan E kan, makanya ketika nulis namanya adalah 3 etil, 2 metil diikuti senyawanya pentana ya. Oke, jadi harus urut abjad E dulu baru M. Lanjut, kasus pertama masih gampang. Kasus kedua, nih yang tadi saya bilang kenapa harus dijabarkan. Ketika kamu tidak menjabarkan, kamu akan menemukan rantai utamanya hanya ada 5. Sedangkan ketika kamu menjabarkan, ternyata kamu bisa menemukan rantai utamanya ada 6 ke bawah. Ya, nih, ini dia. Kalau ke bawah berarti ada 2 metil di sini. Sedangkan kalau misalnya kamu nggak jabarin, dia cuma ada 5 dan ini terhitungnya etil. Nah, itu salah. Oke, kamu harus jabarin. Dan dia paling dekatnya dari sebelah kiri, bukan dari bawah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 metil, jadi 2,4 dimetil heksana. Oke, heksananya itu kan karena ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lanjut. Untuk kasus ketiga, seperti ini ya. Kasus ketiga ini adalah ada cabang metil dan ada cabang etil. Tapi kalau kamu lihat, baik dari kiri maupun dari kanan, etil dan metil ini dia posisinya sama-sama nomor 3. Metil dari kiri itu nomor 3, etil itu dari kanan nomor 3. Terus apa yang harus didahulukan? Mana yang harus didahulukan? Yang didahulukan adalah hurufan abjadnya ya. Jadi kalau metil dan etil duluan mana? Oh, etil. Jadi penomorannya dari kanan. Jadi nomor 3-nya itu miliknya etil, bukan miliknya metil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Jadi ketika nulisnya adalah 3 etil, 4 metil heksana. Paham ya? Ini jika kasusnya dia seimbang dari kiri dan kanan. Oke. Kasus keempat. Nah, di sini kita lihat. Kalau dari kiri ke kanan, dia total ada C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kemudian ada cabang. Ada cabangnya 1, 2, ini 3, ini juga, ini metil. Jadi ini sama-sama metil, ini etil, ini isopropil, benar ya, isopropil. Nah, ternyata cabang paling dekat jika dilihat dari sebelah kanan. Maka penomorannya seperti tadi yang saya bilang adalah nomornya dimulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari kanan menuju ke kiri. Kemudian ketika menulis sekarang, ini kan dimetil karena ada 2. Ini etil, ini isopropil. Jadi kamu ketika nulis nih, etil dulu. Etil di nomor 5, 5 etil. 4 isopropil karena nih yang diambil I bukan P-nya. Yang di sini yang diambil adalah M-nya di metil. Jadi E, I, baru M. Benar kan? Sesuai abjad kan? Jadi tulisannya jadi 5 metil, 4 isopropil, 2,3 dimetil heptana. Heptana itu adalah senyawanya nih, rantai utama. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat lagi. Ini kasus kelima. Kalau misalnya dari kiri ke kanan, dia ada berapa rantai utamanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita coba-coba kalau dia mau diputar ke bawah gitu. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama 7. Terus yang dipilih yang mana? Nah, caranya sekarang begini. Misal nih,
kita anggap aja lurus ya. Misalnya ini lurus. Nah, kalau lurus berarti cabangnya kan berarti ini 1, 2, 3 ya kan. Ini ada 3 ya. Ini berarti cabangnya adalah metil, ini etil ya, kemudian ini berarti sekbutil ya kan, ini sekbutil. Jadi ibaratnya cabangnya C-nya 1, cabang C-nya 2 dan cabang C-nya 4 karena sekbutil kan. 1, 2 dan 4. Tapi coba kalau kita turunkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Berarti cabangnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ada metil C-nya 1, ada etil C-nya 2, ini juga metil C-nya 1. Ini ada propil C-nya ada 3. Nah, sekarang kalau kalian mempertimbangkan 1, 2, dan 4 atau 1, 2, dan 3 yang lebih gampang terbentuk. Yang lebih gampang terbentuk itu adalah cabang yang angkanya lebih kecil. Jadi 1, 2, dan 3. Nah, jadi jangan pernah kamu ambil yang lurus. Karena apa? Dia 1, 2, dan 4. C-nya 3, C-nya 1, C-nya 2, dan C-nya 4. Sedangkan kalau yang benar, yang lebih kecil, kalau kamu belok ke bawah, DC1, C2, C1, dan C3. Jadi pilih yang paling sederhana. Jadi ketika kamu menemukan soal yang stuck, mau dia lurus, mau belok ke bawah, mau dia agak muter ke kiri kanan, ternyata nomornya sama, cari yang dia angkanya paling kecil. Oke? Nah, baru kalian tulis di bawahnya 3 etil diikuti M ya kan, 2,5 dimetil, baru propil, ini kan propil P, 4 propil heptana karena ada 7. Oke. 3 etil, 2,5 dimetil, 4 propil heptana. Paham? Kasus kelima. Kasus keenam. Nah, sekarang di sini. Nah, di sini ya. Kalau kita lurus, ada berapa sih atom C-nya? Ternyata ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita misalnya belok ke bawah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasusnya sama seperti tadi. Tapi bedanya ya nih. Misalnya kalau kita lurus ya. C-nya 1, C-nya 2. Ini berarti C-nya ada 4. Ini C-nya 1. Kalau kita misalnya belok ke bawah, C-nya 1, C-nya 2, ini C-nya 4. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Ini 1, 2, 1, dan 4. Nah, kok dia sama-sama ya? 1, 2, dan 4, yang satunya juga 1, 2, dan 4. Berarti yang menjadi penentu itu adalah yang C-nya 4. Oke, C-nya 4. Kalau dia lurus, ketika C-nya 4 yang butil ini nih, 1, 2, 3, 4, dia posisinya adalah sekbutil. Nih ya, sekbutil. Sedangkan kalau posisinya dia belok ke bawah, ini C-nya 4 ini adalah posisinya isobutil. Nah, tadi urutannya sekbutil dulu, baru bisa ke isobutil. Energinya lebih rendah yang sekbutil, lebih gampang. Makanya pilihlah yang paling rendah. Oh, ternyata harus sek dulu nih, sekbutil dulu nih, baru bisa ke isobutil. Karena ketika membentuk nih ya, jadi kalau butil, paling gampang itu membentuk butil normal. Yang kedua, dilanjutkan membentuk sekbutil. Baru yang ketiga urutannya adalah isobutil. Baru yang paling susah terbentuk adalah tersbutil. Jadi ketika diberikan nama, urutannya adalah sesuai abjad ya, sek itu tadi awalan. Jadi 4 sekbutil, 3 etil, 2,4. Sorry, bukan 2,4, ini nanti diganti ya nih ya. Bukan 2,4 tapi 2,6 dimetil heptana. Nanti diganti ya, nih saya salah typo, salah nulis angka. Oke, lanjut. Kasus ketujuh. Ini lebih sederhana. Jadi tadi jadi kita turun ya. Nah, ini kalau dia lurus, ya kan, dia lurus itu ada 5. Kalau dia ke bawah juga 5. Tapi ingat, yang paling sederhana itu kalau dia lurus kan. Nah, kalau ke bawah dia kan akan membentuk apa nih? Akan membentuk tersbutil kan, lebih aman kalau dia lurus kan, lebih sederhana. Kalau dia lurus itu membentuk metil, metil, etil, ini metil. Sedangkan kalau ke bawah dia bentuknya adalah metil sama tersbutil, jauh banget ya. Nah, cara penamaannya
3 etil. Nah, karena dia cabangnya lebih cenderung banyak yang sebelah kanan, ya kan? Karena lebih banyak kanan berarti nomornya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun dia sama-sama kalau dari kiri juga nomor 2, dari kanan juga nomor 2. Tapi karena lebih berat yang sebelah kanan jadi dari kanan ya nomornya ya. Jadi 3 etil 2,2,4 trimetil pentana. Oke? Kasus 7. Kasus khusus. Nih, kemarin udah ada yang nanya sih ya. Jadi udah ada yang belajar gitu. Kayak gini gimana sih kalau tulisannya soalnya seperti ini? Emang bisa dikerjakan? Bisa. Dengan prinsip primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi kamu ingat-ingat aja. Kalau dia CH3, posisinya dia hanya punya satu tangan. Kalau CH, berarti dia punya 3 tangan. Kalau di sini ini kan CH3 berarti satu tangan. CH itu hanya punya 3 tangan. Kalau CH2 berarti punya 2 tangan kiri kanan atau atas bawah atau gimana ya. C ini berarti dia punya 4 tangan. CH3 punya 1, ini punya 4 dan CH3 1. Nah, cara membentuknya bagaimana? Tolong perhatikan, ini saya kasih waktu kalian memahami ya. CH3, oh ada 2, berarti sama-sama di ujung. Jadi nggak bisa langsung CH3 strip CH3, nggak bisa. Berarti CH3-nya itu sebenarnya berikatan, sama-sama berikatan dengan CH. CH3 juga posisi di sini, yang nggak nempel di CH. Nah CH dia mengikat CH3 yang pertama, CH3 kedua, dia juga ngikat CH2. Nah di sini CH2-nya ada 2, berarti CH2 yang pertama, kemudian dia ngikat lagi CH2 yang pertama. Nah nih kan, jadi udah 2 nih CH2-nya. Selanjutnya CH2-nya ngikat apa sih? Oh dia ngikat C, karena apa? Di sini ada CH3 2, CH3 2 kali. Artinya ini adalah terletak di ujung kan, sedangkan di sini bukan, masih ada lagi. Jadi dia bukan di ujung, tapi CH3 ini sebagai cabang. Oke ya, kalau dia di belakang masih ada lagi, berarti sebagai cabang. Nah, C-nya ini ke atasnya CH3 ya, cabang metil, di bawah juga cabang metil. Dia stripnya ke siapa? Bukan ke CH3 aja, tapi stripnya ke C. Nah, C di sini. Nah, C di sini ini harusnya 3 ya nih ya, sorry. Nanti ditambah di sini ada 3 ya. Ini harusnya CH3 3 kali ya. CH3 3 kali di sini. Nah, jadi CH3-nya ada mengelilingi C di sini. CH3 pertama, CH3 kedua, CH3 ketiga, seperti itu. Ingat-ingat ya. Dan tolong nanti kalau kalian catat, ini CH3-nya dikasih angka 3 di sini ya. Di luar kurungnya harusnya ada 3. Kehapus kayaknya. Oke. Selanjutnya. Nah, jadi ketika kalian menulis, dia akan jadi seperti ini nih. Ya. Dan karena jelas lah ya lebih berat condong kemana daripada dari kiri, dia lebih banyak yang kanan, ya udah tinggal aja ditulis. Rantai utamanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 2, 2, 3, 3, 6 pentahetana ya. Ya, penta ya. Seharusnya pentametil, sorry, ini jadi diganti juga. Jadi 2,2, 3, 3,6, nanti ada pentametil. Kelupaan saya nulisnya. Nanti pentametil heptana di sini ya. Ingat-ingat, nanti diganti ini pentametil. Dah, kita lanjut. Nah, tambahan. Jika alkana bertemu unsur halogen bagaimana? Nah, jadi alkana itu bisa berikatan, senyawa hidrokarbon itu bisa berikatan dengan halogen. Jadi klor, brom, ya, iodin gitu itu bisa diikat semua. Nah, di sini. Jadi tinggal aja seperti biasa dia sebagai cabang ya. Cl itu selalu sebagai cabang. Ini saya contohnya adalah Cl. Selalu sebagai cabang. Nah, caranya adalah ya 2 klorobutana. 2 klorobutana. Oke. Yang ini udah tinggal aja 2,3 diklorobutana. Nah, yang di sini kasus khusus di sini adalah ini ada kloro, ada etil. Nah, kenapa kok kloro duluan ya? Karena ini pakai sistem bahasa Inggris ya. Jadi mohon dimaklumi ya kan. Jadi pakai sistem bahasa Inggris, jadi sebenarnya bukan dibacanya adalah K, bukan Indonesia, tapi C, kloro. C, klor, ya gitu ya. Jadi 2 kloro, 3 etil pentana. Paham? Lanjut. Nah, jika ada soal,
diketahui nama kimia lalu diminta menuliskan rumusnya, tahapan-tahapannya adalah lihat jenis alkananya dulu lalu gambarkan rangkaian atom C-nya sebagai rantai utama. Jadi nulis C-nya dulu semua gitu. Jika ada cabang, lihat ada cabang tidak, jika ada tentukan letak cabangnya. Baru lengkapi dengan atom hidrogen hingga C tepat berikatan dengan 4 atom. Jadi dia punya pokoknya harus 4 lengan aja, pokoknya kalau sisanya cuma 2 lengan berarti hanya ada 2 gitu. Kalau dia punya 1 lengan berarti hanya ada 3, seperti itu. Pastikan nama senyawa di soal sudah benar atau belum. Jika salah namanya wajib diperbaiki dengan benar. Jadi kadang soal pun itu banyak menjebak. Bahkan di buku kalian tuh banyak menjebak ya. Dia soal ternyata itu namanya salah. Nah kalian harus benerin seperti itu. Contoh yang pertama. Gambarkan 3 etil 2,2 dimetil pentana. Yang pertama kali kalian gambarkan adalah pentana. Pentana C-nya 5. Gambarin 5C. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gambarkan letak cabangnya. Oh, 3 etil. Gambar etil di nomor ketiga. 2,2 dimetil. Gambarkan metil di nomor kedua ini. Ada 2. 1 ke atas dan 1 ke bawah. Baru lengkapi dengan H. Nah, ini dia baru punya 1 tangan berarti CH3. Ini udah punya 4 nggak ada H. Di sini udah punya 3 tangan, di sini berarti hanya 1. Di sini dia punya 2 tangan berarti hanya 2. Di sini dia hanya 1, CH-nya 3. Nah, namanya sudah benar. Udah, ya kan? Karena dia benar. 3 nomornya dari kiri, ya kan? Rantai panjangnya 5 pentana. Kemudian etil dulu baru dimetil, benar. Jadi 3 etil 2,2 dimetil pentana. Kalau misalkan yang namanya salah, coba kita lihat. Gambarkan 4 propil 5 etil heptana. Kita buat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena dia heptana. Kemudian gambarkan propilnya dan gambarkan etilnya. 1, 2, 3, 4 gambarin propil ke bawah. Kemudian etil gambarkan di nomor 5 ke bawah. Kita lihat benar nggak namanya. Nah, ketika kamu gambarkan seperti ini, loh, ternyata cabangnya lebih dekat ke sebelah kanan ya, dari sebelah kanan ya, daripada dari sebelah kiri ya. Oh, berarti dia namanya di soal salah gitu. Nah, setelah kamu gambar seperti ini bisa disederhanakan cabangnya, boleh kamu sederhanakan. Jadi C2H5 yang etil, yang propil jadi C3H7 boleh. Nah, namanya di soal salah, makanya perlu pembenaran. Namanya yang benar adalah apa? 3 etil, 4 propil. Ini ada 7 berarti heptana. 3 etil 4 propil heptana. Lanjut. Yang terakhir. Nah, jika nih gambarkan 2 etil 3 metil butana. Butana kan kamu gambar C-nya 4. Ya. Kemudian gambarkan 2 etil, etil di nomor 2, kemudian metil di nomor 3. Ketika kamu melengkapi dengan H jadinya seperti ini. Tapi kok ada yang aneh ya? Dari kiri ke kanan cuma 4. Nah, sedangkan kalau dia bisa belok ke bawah bisa jadi 5. Oh, berarti ini salahnya adalah penentuan rantai utama. Berarti rantai utamanya tuh bukan butana, bukan 4 tapi 5. Nah, cabang yang paling dekat yang dari kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2,3 dimetil pentana. Ini nama pembenarannya seperti ini. Oke? Tolong dipahami. Kalau kalian mau ngerjakan bisa di halaman 16 di buku paket ya. Itu tolong dilihat baik-baik, dikerjakan ya. Kalau dari penamaan suruh gambarin itu banyak yang menipu ya, ada beberapa yang menipu sih, nggak banyak banget lah, 40% itu menipu. Jadi kamu hati-hati ketika gambar. Oke? Nanti jadi misalnya kamu udah ngerjain dulu nih gitu. Suatu saat saya ngambil untuk latihan soal ambil dari beberapa dari senyawa yang ada di buku ya udah nggak kaget, oh saya pernah ngerjain nih gitu. Jadi gampang. Oke? Terima kasih. Semoga berguna dan semoga kalian paham walaupun lama 34 menit, hampir 34 menit. Semoga kalian paham, kalau tidak paham boleh tanya saya. Terima kasih.